Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maharani Aurazeti dengan NIM 11024-11036 dari Program Studi Teknologi Informasi. Untuk menyelesaikan tugas akhir mata kuliah Arsitektur dan Organisasi Komputer dengan dosen pembimbing Pak Iski Zaliman Eskom Mkom. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana CPU bekerja sesuai dengan instruksinya. Pernah gak sih kamu berpikir, kenapa waktu kamu pencet satu tombol di keyboard, hurufnya langsung muncul di layar? Atau, kenapa saat main game, semuanya bisa bergerak mulus? Karakter kamu bisa lompat, lari, dan dunia virtual itu terasa hidup. Padahal, semua itu cuma terjadi di dalam kotak kecil yang kita sebut dengan komputer. Di balik semua keajaiban digital yang kita pakai sehari-hari, mulai dari nonton video, scroll media sosial, sampai kerja tugas atau ngedit foto, ada satu komponen utama yang jadi dalang di balik layar, yaitu CPU. Yap, Central Processing Unit, atau kalau gampangnya kita sebut sebagai otaknya komputer. Tanpa CPU, komputer nggak bisa mikir, nggak bisa ngerti perintah kamu, nggak bisa buka aplikasi, bahkan nggak bisa nyala dengan benar. Tapi, sebenarnya, apa sih yang dilakukan CPU sampai bisa mengendalikan semuanya? Gimana cara kerjanya? Dan kenapa dia bisa dibilang sebagai otak dari semua aktivitas di komputer? Nah, di video ini kita bakal bahas itu semua. Tapi tenang, kita akan kupas dengan cara yang sederhana, pakai analogi yang gampang kamu bayangin. Jadi, kamu nggak perlu jadi anak IT dulu buat ngerti. Siap? Yuk kita mulai perjalanan buat kenalan lebih dalam sama si otak pintar ini. Seperti yang sudah kita ketahui sebelumnya, CPU merupakan singkatan dari Central Processing Unit, merupakan komponen utama dalam sistem komputer yang berfungsi sebagai otak dari seluruh proses komputasi. Lalu, apa saja yang ada di dalam CPU sehingga dia dapat menjalankan instruksi dari komputer? Kenalan dulu yuk sama struktur yang ada di dalam CPU. Komponen utama CPU sendiri terdiri dari 4. Yang pertama ada ALU, yang merupakan singkatan dari Arithmetic Logic Unit, adalah bagian dari CPU yang tugas utamanya melakukan perhitungan dan logika. Secara sederhana, ALU bisa dianggap sebagai mesin hitung dalam komputer. Jika komputer diminta untuk menjumlahkan angka, mengurangkan, membandingkan dua nilai, atau mengecek apakah suatu pernyataan benar atau salah, maka bagian yang mengerjakannya adalah ALU. Jadi, ALU membantu komputer berpikir secara matematika dan logis agar bisa menjalankan perintah dari program. Yang kedua, ada CU yang merupakan singkatan dari Control Unit. Adalah bagian dari CPU yang berfungsi seperti pengatur lalu lintas di dalam komputer. Tugas utamanya adalah mengarahkan dan mengontrol jalannya data serta instruksi di dalam sistem komputer. Control unit tidak melakukan perhitungan, tetapi memastikan semua bagian komputer bekerja sesuai urutan yang benar. Misalnya, ketika komputer menjalankan program, control unit akan mengambil instruksi dari memori,
menerjemahkannya, lalu memberitahu bagian lain seperti ALU atau memori apa yang harus dilakukan. Dengan kata lain, control unit memastikan setiap komponen bekerja sama dengan baik dan terkoordinasi. Yang ketiga, ada registers. Ia adalah bagian kecil dari memori di dalam CPU yang berfungsi untuk menyimpan data atau instruksi sementara saat sedang diproses. Registers bekerja sangat cepat, bahkan lebih cepat dari RAM, karena berada langsung di dalam CPU. Misalnya, saat CPU sedang melakukan perhitungan, angka-angka yang digunakan akan disimpan terlebih dahulu di registers. Selain itu, registers juga menyimpan hasil sementara dari proses-proses tersebut. Karena kecepatannya, registers sangat penting untuk mempercepat kinerja CPU dalam menjalankan instruksi dari program. Meskipun ukurannya kecil, register memiliki peran besar dalam efisiensi pemrosesan data di komputer. Kemudian yang terakhir, ada CPU interconnection. Adalah sistem penghubung internal dalam CPU yang memungkinkan komunikasi antara berbagai komponen utama seperti ALU, control unit, registers, dan memori internal. Interkoneksi ini terdiri dari jalur-jalur elektronik yang disebut dengan bus, yang terdiri menjadi 3 jenis utama, yaitu data bus, address bus, dan control bus. Data bus berfungsi membawa data yang sedang diproses. Address bus membawa alamat lokasi memori tempat data akan diambil atau disimpan. Sedangkan control bus berfungsi membawa sinyal kontrol dari control unit untuk mengatur operasi. Dengan adanya sistem interkoneksi ini, semua bagian dalam CPU dapat saling bertukar informasi secara efisien dan sinkron, sehingga instruksi dapat diproses dengan benar dan cepat. Tanpa interconnection, komponen-komponen CPU tidak akan bisa berkomunikasi dan bekerja sama dengan baik. Demikian, dengan adanya keempat komponen ini, CPU dapat bekerja secara terkoordinasi untuk menjalankan instruksi-instruksi dari program dengan cepat dan efisien. Masing-masing punya peran penting yang saling melengkapi, sehingga komputer bisa menjalankan berbagai tugas, mulai dari perhitungan sederhana hingga operasi kompleks. Lalu, ada juga proses instruksi yang bisa membuat komputer kamu mengerti akan kehendak kamu. Sekarang, kita masuk ke bagian yang gak kalah penting. Ini adalah proses yang dilakukan CPU untuk menjalankan satu persatu instruksi dari program. Proses ini berlangsung dalam 3 tahap utama, yaitu fetch, decode, dan execute. Fetch adalah tahap awal dalam siklus instruksi di mana CPU mengambil instruksi dari memori utama atau RAM berdasarkan alamat yang ditunjukkan oleh program counter. Instruksi yang diambil ini kemudian disimpan sementara di dalam register untuk diproses lebih lanjut. Decode merupakan tahap di mana instruksi yang telah diambil oleh CPU diterjemahkan oleh control unit menjadi sinyal-sinyal kontrol. Sinyal-sinyal ini mengarahkan komponen-komponen internal CPU mengenai tindakan apa yang harus dilakukan sesuai isi instruksi tersebut. Execute adalah tahap pelaksanaan di mana CPU menjalankan instruksi yang telah diterjemahkan. Proses ini dapat melibatkan operasi aritmatika atau logika oleh ALU, pemindahan data antar register, atau interaksi dengan memori dan perangkat lainnya, tergantung pada jenis instruksi. Untuk memudahkan kamu dalam memahami bagian instruksi ini, aku akan jelasin bagian ini menggunakan perumpamaan saja ya. Misal nih, Uni Bakwan seperti biasa sedang membuka warung tercintanya. Lalu datanglah Nadelgem beli es kacang hijau 5.000 dan bakwan 10.000. Untuk membayarnya, Nadelgem ngasih 100.000 ke Uni Bakwan.
Uni bakwan bingung. Dia nggak tahu harus mengembalikan nominal berapa ke Lana Delgem. Terus Uni bakwan ingat kalau dia punya laptop keren. Di laptop kerennya, dia membuka aplikasi kalkulator, lalu mengetikkan angka 100.000 dikurangi dengan 15.000. Didapati jumlah kembalian yang harus diberikan pada Lana Delgem adalah 85.000. Apa hubungannya Uni bakwan dan Lana Delgem dengan proses instruksi? Eits, ternyata di balik perhitungan yang dilakukan Uni bakwan tadi, di baliknya terdapat proses fetch, decode, dan execute berlangsung. Pada proses fetch, saat Uni bakwan klik icon kalkulator dan mengetik angka 100.000 dikurang 15.000, sistem operasi memberitahu CPU untuk menjalankan aplikasi kalkulator dan perintah penjumlahan, di mana CPU mengambil instruksi, misalnya pengurangan antara 100.000 dan 15.000 dari memori atau RAM dan membawanya ke register. Pada proses decode, setelah instruksi sampai di CPU, kontrol unitnya baca perintah tadi. Oh, ini perintah untuk melakukan proses pengurangan. Lalu, instruksi tadi diterjemahkan menjadi sinyal-sinyal kontrol. Misalnya, kirim angka 100.000 dan 15.000 ke ALU. Lakukan pengurangan. Kemudian, pada proses execute, bagian ALU bekerja. Dia menerima angka 100.000 dan 15.000, lalu melakukan pengurangan. Maka didapati hasilnya adalah 85.000, dan ini disimpan lagi di register, kemudian ditampilkan di layar kalkulator Uni bakwan. Kesimpulannya, dari contoh sederhana ini, kita bisa lihat bahwa proses yang terjadi di balik layar sebenarnya sangat kompleks, terstruktur, dan terkoordinasi. Semua itu dimungkinkan berkat kerja CPU yang terdiri dari berbagai komponen penting seperti ALU, control unit, register, dan CPU interconnection. Setiap instruksi yang kamu berikan, sekecil apapun itu, akan selalu melalui 3 tahap utama, yaitu fetch, decode, dan execute. Tanpa CPU, komputer hanyalah kotak kosong tanpa arah. Tapi dengan CPU, setiap perintah yang kita berikan bisa diubah menjadi aksi. Itulah mengapa CPU disebut sebagai otak komputer, karena dialah yang berpikir, memutuskan, dan menggerakkan seluruh sistem komputasi.